Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Tiara Amelia Putri dan Diah Irawati akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun dan mengelola sistem global. Sistem sebagai perusahaan yang direncanakan dalam perusahaan. Untuk yang pertama, pengembangan sistem dan perusahaan organisasi. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan berharap hingga pencapaian lebih jauh. Ada 4 jenis dari perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Yang pertama ada otomatisasi, yang kedua ada rasionalisasi, yang ketiga ada merancang ulang proses bisnis, dan yang keempat pergeseran paradigma. Bentuk yang paling umum dari perubahan yang dimungkinkan dengan TI adalah otomatisasi. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Tipe perubahan organisasional yang lebih ampuh adalah merancang ulang proses bisnis atau business process regression, yang mana proses bisnis akan dianalisis, diserahkan, dan dirancang ulang. Yang kedua adalah perencanaan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau Business Process Management, bisa disingkat BPM, menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. BPM tidak pernah dimasukkan karena proses peningkatan memerlukan perubahan yang terus-menerus. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, mengidentifikasikan proses untuk perubahan. Langkah yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Yang keempat, mengimplementasikan iklan proses yang baru. Dan yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Untuk yang kedua, ikhtisar dari pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem atau systems analis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan dan dengan sistem informasi. Yang kedua, desain sistem. Analisis sistem menggambarkan apakah yang harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sarana ini. Yang ketiga, menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analis sistem dan merencanakannya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Pemodelan dan perancang sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama, metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi. Yang kedua, pengembangan berorientasi objek. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Yang ketiga, rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau disingkat CASE kadangkala disebut dengan rekayasa ulang sistem berbantuan komputer, menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru, dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Yang kedua, pembuatan prototip.
Pembuatan prototip terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototip adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai modal awal saja. Yang ketiga, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknik atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Yang keempat, paket perangkat lunak aplikasi dan alih-daya. Paket perangkat lunak aplikasi. Adalah sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunak sendiri. Alih-daya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih-daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada menyediakan layanan tersebut. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Yang pertama, pengembangan aplikasi cepat. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development, disingkat RAD, digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen atau Component Based Development, yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile. Membangun aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Yang selanjutnya, mengelola sistem global. Untuk materi yang pertama, yaitu pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang satu, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang diperlukan organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diketahui ketika membuat sistem internasional adalah memahami lingkungan global atau kekuatan pasar secara keseluruhan. Yang kedua, lingkungan global, penggerak, dan tantangan bisnis. Yang pertama, penggerak. Penggerak bisnis global dapat dibagi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum yang mudah dikenali telah menggerakkan internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Yang selanjutnya, tantangan bisnis di tingkat budaya, partikularisme, penilaian, dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, dan posisi geopolitik menolak konsep dasar dari suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Nah, seseorang mungkin berpikir, dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagaimana disoroti sebelumnya dan minat yang tinggi dalam aplikasi-aplikasi pada masa yang akan datang, sebagian besar perusahaan internasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang mengagumkan. Namun, hal itu sangat jauh dari kenyataannya. Yang selanjutnya, mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Ada 4 strategi global yang menjadi basis struktur organisasional perusahaan global. Yang pertama yaitu strategi eksportir domestik, yaitu dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Yang kedua ada strategi multinasional,
yang memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal. Sementara desentralisasi dalam proses produksi, penjualan, pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Strategi yang ketiga yaitu pawaralaba, yaitu penggabungan yang menarik dalam hal yang baru dan yang lama. Yang keempat yaitu strategi lintas negara. Nah, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dalam perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perkembangan telekomunikasi global memberikan lebih banyak keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk mempertajam strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global. Yang dipilih ada 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem tersentralisasi, yaitu sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, ada sistem terduplikasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, namun operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga yaitu sistem terdesentralisasi, yaitu sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masingnya. Yang keempat yaitu sistem jaringan, yaitu sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Yang selanjutnya, menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan, baik regional, nasional, maupun internasional. Yang ketiga yaitu mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi direktur informasi atau Chief Information Officer atau CEO. Yang selanjutnya, mengelola sistem global. Skenario yang umum di organisasi skala global. Nah, berikut tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global, yaitu yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Yang selanjutnya, strategi sistem global. Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti, yaitu dengan cara menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Nah, cara mengidentifikasi proses bisnis inti adalah dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan, yaitu bertahap, rancangan keseluruhan, dan evolusioner. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaatnya, yaitu manfaatnya itu adalah kemampuan untuk beralih pemasok secara seketika dari suatu wilayah ke wilayah lain ketika terjadi adanya krisis atau bencana alam. Yang kedua itu adanya peningkatan dalam produksi, operasi, serta pasokan dan distribusi. Manfaat yang selanjutnya yaitu sistem global, berarti konsumen global dan pemasaran juga global. Hal itu akan membuat biaya tetap di seluruh dunia akan dapat segera tertutupi akibat basis konsumen yang kini jauh lebih besar. Manajemen dan implementasinya. Yang pertama, untuk masalah menyepakati kebutuhan pengguna bersama, perusahaan
bisa menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti, akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Begitu pula kualitas unik yang harus tetap bersifat lokal. Untuk masalah membawa perubahan ke dalam proses bisnis, solusinya yaitu sebagaimana Anda sebagai agen perubahan tergantung pada legitimasi Anda. Legitimasi yaitu sejauh mana wewenang yang Anda terima berdasarkan kompetensi, visi, dan kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan juga akan meyakinkan pihak-pihak lain bahwa perubahan sangat dapat dilakukan, bahkan diinginkan. Melibatkan orang-orang dalam perubahan dan meyakinkan mereka bahwa perubahan adalah pilihan terbaik bagi perusahaan. Untuk solusi mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, yaitu dengan pemilihan strategi perubahan pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Jadi lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah bertahap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, yaitu dengan perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Untuk solusi mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global, yaitu dengan melibatkan pengguna dalam penciptaan rancangan tanpa memberikan kendali terhadap pengembangan proyek kepada pihak-pihak yang kepentingannya sempit. Yang selanjutnya, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok untuk sejumlah aplikasi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintas batas-batas antar negara. Yang kedua yaitu konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, yaitu kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan keseluruhan proses dari mengubah peraturan perangkat lunak untuk dioperasikan dalam bahasa kedua disebut dengan penempatan perangkat lunak atau software localization. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.